Berlanjut di cerita Xiao Yan, Zai Xing muncul bersama dengan para rombongannya, membuat seluruh pandangan manusia yang berada di bawahnya merasakan tekanan luar biasa yang begitu menakutkan. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan keras, niat membunuh melonjak dalam pandangan matanya sembari berkata, apakah lukanya telah sembuh? Meskipun lukanya telah sembuh, tetapi tangannya benar-benar tak bisa dikembalikan lagi. Zai Xing tertawa keras mengatakan, tidak disangka peninggalan kuno ini ternyata begitu ramai. Seluruh manusia yang berada di aula besar menatap kelompok anggota Istana Jiwa dengan perasaan menjijikan. Sebenarnya tidak satu pun dari fraksi di benua Doki yang menyukai tentang keberadaan mereka, tetapi yang paling mengherankan, mengapa salah satu lengannya tidak ada. Zai Xing mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan dengan rasa tercengang sembari berkata, tidak disangka kau masih hidup. Xiao Yan menegaskan, bagaimana mungkin aku mati sebelum kau mendahuluiku? Ocehan tersebut membuat Zai Xing dilanda amarah, bahkan telah sampai membuat tangannya buntung. Mendengarkan itu, semua orang dilanda keterkejutan, bagaimana mungkin bocah ini memiliki kekuatan seperti itu, bahkan mampu mematahkan tangan dari seorang ahli bintang 5 Dozun Puncak. Pada awalnya mereka mengira sosok yang bernama Xiao Yan, hanyalah bocah ingusan yang berani masuk ke reruntuhan kuno. Tetapi mendengarkan pengakuan langsung dari tetua aula jiwa sudah membuat mereka yakin dan percaya bahwa pemuda itu benar-benar tidak bisa diremehkan. Zai Xing mengeluarkan doki yang begitu kuat, begitupun Xiao Yan mengeluarkan 3000 inti teratai hati di tangannya sembari berkata, apakah kau tidak menyayangi tanganmu yang lain? Tang Zhen juga maju untuk mendukung Xiao Yan. Tepat ketika pertarungan akan pecah, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari reruntuhan, menandakan sebentar lagi segel akan pecah. Melihat itu, Zai Xing terpaksa harus mengurungkan niatnya untuk sementara waktu. Tetapi dia berjanji dan bersumpah akan segera menghabisinya suatu saat nanti. 10 gugusan cahaya itu bergetar memancarkan letusan yang menyilaukan. Bersamaan dengan hal tersebut, 12 boneka patung batu yang berada di sampingnya, entah kenapa tiba-tiba diaktifkan, mata mereka terbuka disertai dengan pandangan pembunuh. Ketika susulan 10 gugusan cahaya menghilang, energi melonjak keluar dari dalam menunjukkan bahwa keterampilan Do kelas Tian akan segera diperebutkan. Gulungan-gulungan emas merah itu kemudian melayang tampak memiliki kecerdasan tersendiri, seakan-akan tidak ingin ditangkap oleh siapapun. Xiao Yan bukanlah orang bodoh, dia menyuruh teman-temannya untuk tidak terburu-buru berebut gulungan. Xiao Yan mendeteksi dengan kekuatan jiwanya, di mana gulungan Do kelas Tian yang asli. Ketika Xiao Yan menemukan tekanan pada satu gulungan yang begitu kuat, dia sudah mengetahui targetnya, tetapi saat mengalihkan pandangannya ke arah selusin boneka patung batu yang berada di sekitarnya, dia mampu merasakan keseluruhan dari kekuatan mereka, memiliki ranah setara dengan Dozun. Xiao Yan lantas berkata, mereka bukanlah boneka biasa, masih ada beberapa jejak energi kehidupan yang tersisa di mata mereka. Tian Huo mengatakan, ini adalah boneka manusia purba, orang yang membuatnya menggunakan metode khusus untuk mengeluarkan jiwa seseorang, kemudian menyegelnya, untuk dijadikan tubuh boneka yang baru. Mereka diciptakan, tidak hanya memiliki kesadaran semata, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menggunakan keterampilan Do, kekuatannya jauh lebih merepotkan untuk ditangani dibandingkan dengan boneka biasa pada umumnya. Pandangan semua orang yang berada di tempat tersebut tiba-tiba dikejutkan dengan selusin boneka patung yang berada di hadapannya, rasa kewaspadaan kemudian ditingkatkan, seketika situasi di dalam aula besar menjadi kacau, saat boneka tersebut tiba-tiba diaktifkan. Xiao Yan lantas memutuskan untuk bertindak sendirian demi merebut gulungan tersebut, sementara rekan-rekannya akan bertugas untuk menahan boneka manusia yang lain. Tepat ketika mengatakannya, salah satu dari boneka itu kemudian keluar dari kabut darah, memegang senjata di tangannya, boneka itu menyerang siapa saja yang mengejar 10 gulungan. Fraksi lain juga mulai bergerak, demi mengambil gulungan di tempat itu. Xiao Yan bergegas dengan cepat, dan menghilang menyerbu ke arah depan, pilar Doki ganas menghantam puluhan ahli Dozun yang menghalangi jalannya, tindakan tersebut benar-benar membuat murka di kalangan musuh-musuhnya, sampai ada salah satu orang yang berada di ranah Dozun bintang 1 lantas ingin mencoba dengan nekat, memangnya seberapa kuatkah kekuatan Xiao Yan?
Energi di seluruh tubuhnya tiba-tiba melonjak ke segala arah, kekuatan menakutkan berkumpul dalam satu titik serangan, bergegas dengan kecepatan layaknya kilat. Xiao Yan kemudian menegaskan padanya bahwa, dia belum layak sama sekali untuk bersaing dengan kekuatannya. Ketika pedang hitam miliknya bertabrakan dengan kapak merah tersebut, suara logam penghancur mengguncang wilayah di sekitarnya, menghasilkan letusan ledakan. Keduanya kemudian dikentalkan mundur. Pria berkapak itu malah memuntahkan darah, rasa ketidakpercayaannya muncul dalam pandangan matanya. Tidak disangka orang yang bernama Xiao Yan memang sangat kuat sesuai dengan reputasinya, padahal jika dilihat ranah mereka sama, yaitu bintang 1 Douzun. Setelah berhasil membuat mereka mundur, Xiao Yan kembali bergegas dengan kecepatan penuh untuk mengejar gulungan merah tersebut, yang dari tadi benar-benar sangatlah sulit untuk ditangkap. Dia segera menggunakan kekuatan penghisap untuk menarik gulungan tersebut, dengan begitu kuat. Namun tepat ketika hampir berhasil meraihnya, tiba-tiba saja suara tawa lantas terdengar mengatakan, "Xiao Yan, kau telah membunuh anakku, kamu harus membayarnya." Xiao Yan mengalihkan pandangannya, dia menatap musuh bebuyutannya dari Sekte Langit Mendalam yaitu Chen Tiannan, ketika serangan tepat menghantam dari atas, mencoba untuk menghancurkan kepala Xiao Yan, maka sama seperti biasa, dia kemudian melepaskan boneka iblis langit untuk menjadi tameng pertahanan, sekaligus untuk memblokir seluruh serangannya. Xiao Yan segera menarik gulungan tersebut, dan membungkus gulungan merah di tangannya dengan api surgawi, sembari segera menyimpannya di dalam cincin penyimpanan. Xiao Yan lantas berkata kepada Chen Tiannan bahwa, "Bajingan tua, karena kau sudah menyerang, maka tidak ada jalan bagimu untuk kembali lagi." Sebenarnya Xiao Yan juga sudah menyimpan dendam cukup dalam dengan orang tua tersebut, dikarenakan mengingat kedatangannya ke Menara Pil pada saat itu, hanyalah menuntut balas dendam putranya. Pertarungan Chen Tiannan melawan boneka iblis langit, terlihat Chen Tiannan sangat dirugikan. Boneka iblis langit mampu menghabisi puncak ahli Douzun bintang yang ketiga, sedangkan ranah yang dimiliki oleh Chen Tiannan hanyalah Douzun bintang yang kedua, sehingga dia berada dalam kondisi menyedihkan. Dia lantas memikirkan untuk mundur sementara waktu. Setelah kekacauan di tempat ini berakhir, maka Aula Jiwa dan beberapa fraksi lain akan membunuh bocah ini. Pada saat itulah aku juga akan menyerang untuk membantu mereka menghabisinya. Di saat yang sama, hal itu juga merupakan sumber kesempatan untuk mengambil gulungan yang telah didapatkannya. Namun Xiao Yan sudah menyadari jauh akan niatnya terlebih dahulu. Ketika dia bergegas untuk kabur, gugusan api surgawi segera menghalangi jalur pelariannya, disusul dengan serangan mematikan dari arah belakang menghantam tubuhnya dengan keras. Chen Tiannan memuntahkan darah. Dia menghardik dengan amarah, dia tahu bahwa Xiao Yan juga berniat untuk membunuhnya juga. Pukulan demi pukulan terus menghantamnya dari arah yang tak terduga. Boneka yang dikeluarkannya kali ini jelas bisa saja membunuhnya kapan saja. Pandangan Chen Tiannan menjadi sangat-sangat buruk saat menyaksikan Xiao Yan merapal segel di tangannya, segel penguburan langit. Membuat Chen Tiannan berkata, ini benar-benar sangat beresiko. Tidak ada cara sedikit pun untuk menghindari pertarungannya, apalagi sampai berniat untuk kabur dari tempat tersebut. Serangan gabungan kemudian melesat dari dua arah, serangan boneka iblis langit dengan tinjunya yang begitu ganas, segel telapak tangan Xiao Yan juga kemudian dilepaskan menghantamnya dengan sangat-sangat keras, sampai memuntahkan darah, menabrak dinding batu, dan pada akhirnya Chen Tiannan menghembuskan nafas terakhirnya.